termasuk juga penyakit kronis, itu harus jujur disampaikan. Harus, karena ini demi kepentingan jamaah sendiri dan kita semua. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar viewers dan sahabat Tazkiyatur yang setia menyaksikan dan sudah mensubscribe tayangan kita di YouTube, maupun juga yang sudah follow Instagram @tazkiyatur dan juga Facebook atau fanpage kami. Saya Erik Alamsyah kembali hadir di program podcast Haji Tazkiyah. Dan seperti biasanya program podcast Haji Tazkiyah, kami menghadirkan obrolan atau topik-topik yang selalu up to date dan relate dengan persiapan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Baik, dan pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Rusli. Beliau merupakan dokter pendamping Haji Tazkiyah yang sudah mendampingi jamaah Haji Tazkiyah sudah 4 angkatan mungkin kalau nggak salah ya. 5 angkatan, alhamdulillah. Dan hari ini tema kita adalah sehat menjadi tamu Allah. Baik, silakan mengikuti dengan baik perbincangan kita untuk hari ini di podcast Haji Tazkiyah. Saya sapa dulu Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Rusli. Sambar, insya Allah OTW. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Merahnya ini meronan. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga para followers Tazkiyah sehat walafiat dan semua juga dalam kondisi yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Yes, karena Tazkiyah kan holistic spiritual journey, dan pemirsa yang juga belum mendaftarkan dirinya untuk menjadi salah satu tamu Allah, menjadi jamaah haji khusus Tazkiyah, tentu dengan setoran hanya 4.500 US dollar Pak Dokter, ya, betul, sudah mendapatkan porsi haji resmi pemerintah. Ya, bukan visa-visa yang lain begitu ya, yang masih saat ini banyak juga oknum-oknum yang berusaha untuk mengajak masyarakat secara instan begitu untuk berangkat tanpa menunggu ya. Baik, dan hari ini sehat menjadi tamu Allah menjadi tema kita Pak Dokter. Tos dulu, tos dulu, tenang di setiap langkah. Tenang di setiap langkah. Ah, itu artinya Tazkiyah. Betul. Tenang di setiap langkah. Doa yang luar biasa. Betul. Sehat menjadi tamu Allah. Mungkin boleh disampaikan di awal ini dokter. Menjadi sehat untuk menjadi tamu Allah. Silakan. Ya. Jadi terima kasih Pak Erik. Saya lihat juga ini tetap segar. Alhamdulillah dokter. Dan sudah saya dengar bahwa sudah mengolah diri untuk menjadi lebih baik dan sehat dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita kembali lagi untuk definisi sehat. Definisi itu adalah menurut WHO keseimbangan antara jiwa dan raga, termasuk ekonomi. Jadi kalau dihubungkan dengan definisi sehat ini, jelaslah bahwa para tamu-tamu Allah ini memang dalam kondisi sehat jasmani, rohani, dan ekonomi. Karena ekonomi diberi kemampuan untuk diundang untuk menghadiri sebagai tamu Allah ke tanah suci. Betul. Saya kira begitu. Seperti itu ya. Dan memang persiapan sehatnya karena sekarang juga Kementerian Haji dan Umroh itu sudah memperketat. Karena yang bisa mendapat pelunasan salah satunya adalah sehat, ada medical check up. Itu gimana dokter untuk bisa lebih memprepare diri kita, walaupun kita punya kesanggupan finansial dan sudah masuk dalam list keberangkatan, tapi kalau tidak sehat? Iya. Jadi memang betul dengan terbentuknya Kementerian Kesehatan Haji dan Umroh, regulasi-regulasi yang ada sekarang ini memang lain dengan regulasi-regulasi pemberangkatan haji dan umrah tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang kesehatan yang memang sangat diperhatikan dan utamakan untuk pemberangkatan haji tahun 2026. Untuk mengetahui kondisi kesehatan para jamaah yang sudah punya porsi, memang yang perlu dianukan adalah kesehatan, yang diutamakan adalah status kesehatannya. Seperti kita ketahui bahwa status kesehatan
jamaah ini ditentukan oleh kondisi para jamaah. Jadi istilahnya itu istitaah, kemampuan jamaah dalam kondisi sehat fisik dan mental. Nah, kemudian terbagi 4. Jadi ada istitaah dengan kesehatan yang baik. Iya. Ada istitaah dengan pendampingan. Nah, yang keempat itu istitaah dengan kesehatan sementara. Iya. Yang terakhir adalah kesehatan yang tidak memungkinkan, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk diberangkatkan. Nah, kalau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk diberangkatkan, pengalaman itu belum pernah dirasakan 5 kali mendampingi haji khusus tazkiyah itu, alhamdulillah ya, dengan mungkin magnet ataupun juga istilahnya terapinya dari Pak Dr. Rusli ke jamaah itu selalu pasti alhamdulillah semua berangkat dan pulang dengan sehat. Ya, alhamdulillah. Tapi biar bagaimana kita harus tetap mengikuti regulasi perundang-undangan yang diinikan oleh pemerintah. Jadi selama ini selama 5 kali saya mendampingi tim kesehatan jamaah ke Tanah Suci, memang kita lebih awal memantau dan utamakan kondisi kesehatan para jamaah. Nah, jadi ada beberapa kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk diberangkatkan, seperti kondisi-kondisi gagal ginjal, penyakit jantung, penyakit gula yang tidak terkontrol, kemudian penyakit yang menular, HIV. Dan kondisi-kondisi lain yang memang secara medis tidak diperkenankan untuk berangkat. Iya. Nah, selama ini karena ketatnya ini yang namanya medical check up, jadi dari awal kita sudah bisa mengantisipasi kondisi-kondisi kesehatan para jamaah. Jadi ada kalau misalnya kita periksa sebaiknya 3 bulan sebelum pemberangkatan. Setelah itu misalnya ada yang masuk di kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan untuk kondisi kesehatannya tidak berangkat, kita usahakan untuk bagaimana mengobati atau menangani jamaah tersebut dan diupayakan untuk berangkat. Maksudnya dalam kondisi mungkin bisa baik atau dalam kondisi tetap mengikuti petunjuk-petunjuk dari dokter, termasuk minum obat yang teratur. Nah, yang menarik ini, sahabat tazkiyah, karena ada beberapa tahapan atau etape yang akan dilalui oleh jamaah haji. Dari wawancara riwayat kesehatan, ya, termasuk juga penyakit kronis, itu harus jujur disampaikan. Harus, karena ini demi kepentingan jamaah sendiri dan kita semua. Nah, termasuk kenapa penyakit menular, karena kita akan berinteraksi dengan rakyat masyarakat dari negara-negara lain yang kondisi kesehatannya juga kita tidak termasuk tahu. Sesama kloter kita. Kloter kita yang berasal dari daerah-daerah dengan situasi kondisi lingkungan yang berbeda. Iya, seperti itu. Jadi harus betul-betul jujur kalau ada sesi wawancara, dan itu dilakukan. Semua diperiksa secara fisik, secara laboratorium, secara ini, dan termasuk psikososialnya. Oke. Iya, jadi ada. Tidak bisa stres gitu ya? Iya, memang kita punya dalam MCU ini memang diwajibkan oleh ahli psikiatri, dan memang selama ini tazkiyah memang menggunakan, memang ketat seleksinya. Jadi ada dokter, kebetulan juga dokternya tazkiyah. Dr. Wahidah Jalil, ahli psikiatri, ahli jiwa. Betul. Jadi itu yang khusus memang menangani jamaah-jamaah kita dalam hal kejiwaan. Kejiwaan ya. Nah, setelah wawancara tentunya tadi beliau sampaikan fisik, termasuk juga pengukuran tekanan darah, detak jantung, berat badan, dan tinggi badan. Dan lain-lain. Itu ya? Iya. Secara menyeluruh, komprehensif, sistematik, teratur, terencana, dan komprehensif. Jadi secara keseluruhan memang harus kondisi
jamaah itu betul-betul dalam kondisi siap, kondisi istita'ah, punya kemampuan secara fisik dan mental untuk berangkat. Betul. Dan juga Tazkiyah menyiapkan tes lab. Semua dia siapkan. Ini hebatnya Tazkiyah, mantap. Luar biasa ya. Ya. Dan kalau berbicara terkait juga pemeriksaan penunjang lainnya, ini juga dilakukan seperti mungkin ronsen, begitu ya. Ada juga rekam jantung. Semua. Wow, luar biasa. Dan yang menarik juga tes kemandirian dan kognitif untuk menilai kemampuan berpikir, terutama pada lansia. Iya, lansia diutamakan karena jelas kapan dia dalam kondisi yang namanya demensia berat. Iya. Jadi biar ditemani cerita sudah tidak nyambung. Tidak nyambung. Nah, sama Pak Erick kalau saya temani begini bertanya baru saya jawab lain. Nah, itu keluar dari delirium itu. Insya Allah tidak gitu ya, karena sudah di-prepare dari pekan lalu sampai saat ini. Sudah di-reminder bahwa hari Kamis ini ada Pak Dr. Rusli ya. Baik, kita akan break untuk iklan haji Tazkiyah berikut ini. Ikuti terus perbincangan saya bersama dokter pembimbing haji khusus Tazkiyah, Bapak Dr. Haji Muhammad Rusli, setelah iklan haji Tazkiyah berikut ini. Jangan kemana-mana. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan satu apapun dari semesta alam. Surat Ali Imran ayat 97. Penuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji khusus bersama Tazkiyah Tour. Tazkiyah Tour sebagai brand biro haji khusus yang menghadirkan perjalanan spiritual yang holistik, membantu jemaah bisa merawat pikiran, tubuh dan jiwa saat beribadah. Hati dan pikiran jadi tenang di setiap langkah. Karena Tazkiyah Tour menjadari betul perjalanan haji akan melibatkan tidak hanya dimensi spiritual, tapi juga fisik dan mental. Dengan bimbingan spiritual, kegiatan kebugaran dan perawatan kesehatan akan meningkatkan kekuatan spiritual dan kesejahteraan ke seluruh jemaah selama melaksanakan haji khusus. Segera daftarkan diri Anda dan nikmati fasilitas premiumnya seperti visa haji dengan kuota resmi pemerintah, fasilitas hotel bintang 5 Makkah dan Madinah, tenda VIP di Arfah Mina, lokasi tenda dekat dengan pelontaran di Mina, dokter pendamping dengan layanan kesehatan 24 jam, bimbingan ibadah dari tour leader berpengalaman, city tour, dan tentunya air zam-zam. Cukup dengan setoran awal sebesar $4.500 serta biaya pelunasan bisa dilakukan di tahun pemberangkatan. Segera hubungi Tazkiyah Tour atas nama Suri di 0853 2178 0578 atau Anwar di 0853 4239 9699. Tazkiyah Tour, tenang di setiap langkah. Baik, 5 angkatan haji khusus Tazkiyah beliau sudah dampingi. Pernah nggak Pak Dokter menemukan masalah kesehatan ke jamaah haji Tazkiyah yang cukup pelik begitu dan betul-betul harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit di Arab Saudi? Ini saya juga masih karena selama yang saya dampingi ini alhamdulillah. Itu yang kita anukan tadi bahwa mungkin mereka berpikir sesuai dengan tenang di setiap langkah. Mereka itu jamaah rasa tenang, saya ada bersama mereka dan larut dengan mereka seperti satu keluarga. Jadi itu kedekatan emosional yang kita jaga betul sehingga seperti Pak Erick katakan bahwa ketemu saja Pak Dokter, dengar saja suaranya kita sudah merasa senang. Jadi itu memang faktor hubungan emosional yang perlu dijaga dan ditingkatkan hubungan sosial sesama kita dari berbagai daerah. Dan disitulah selama ini saya lihat para jamaah Tazkiyah ini berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang ada juga yang dari Malaysia, ada dari Jawa Timur, ada dari Malaysia. Tapi begitu. Iya. Tapi Pak Dokter pasti pernah juga menemukan jamaah yang cukup bandel begitu ya? Yang tidak mau dikasih tahu begitu. Misalnya asam urat tapi tetap dia konsumsi kacang-kacangan begitu. Prinsip di sana saya berikan edukasi bahwa kita mencegah boleh.
Tapi artinya jangan kita makan yang semua kan dia jangan berlebih. Jadi silahkan saja, apa saja yang mau dimakan makan Bismillah. Jadi itu selalu jangan terlalu banyak. tapi kan namanya doa, walaupun misalnya ini yang penting itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadikanlah makan dan minum itu sebagai obat. Termasuk juga dokter ada percakapan jamaah juga yang bilang kalau makan katanya beras basmati ya yang beras Arab itu katanya tidak terlalu tinggi kadar karbonya. Jadi sebenarnya begini, secara umum di sana itu sepertinya tidak ada pantang dan alhamdulillah jamaah Tazkiyah ini sehat-sehat yang saya dampingi. Alhamdulillah. Jadi yang bilang kolesterol, dia makan saja. Jadi saya tidak tahu, ya itulah mungkin karena faktor keyakinan dan ini sugesti tubuh. Jamaah itu tidak ada bilang, dokter bagaimana nih? Saya bilang makan saja. Yang penting jangan lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Jadikanlah obat apa yang saya makan, apa yang saya minum. Iya karena di sana jenis kari-karian, kambing, sedap-sedap. Iya. Ya kikil ya. Iya. Apalagi hotel kita kan wah luar biasa. Berbintang kan bintang 5. Bintang 5 tidak ada, enak semua makanan. Yes. Termasuk juga mungkin dokter kamar dokter Rusli yang disulap menjadi klinik. Iya benar. Itu konsepnya dokter Rusli sendiri atau? Jadi saya diinisiasi dengan usulan dari yang owner dari Tazkiyah. Iya. Jadi saya bilang luar biasa. Halo Pak Haji Ahmad Yani Farudin. Pak Haji, apa kabar? Jadi sebenarnya semua ide-ide yang saya lakukan itu ide-ide dari ownernya Tazkiyah. Jadi itu saya implementasikan di lapangan. Dan itu satu kamar. Iya, satu kamar khusus. Cukup besar ya. Cukup besar kamarnya. Jadi kemudian saya mengunjungi setiap kamar di waktu-waktu mungkin habis makan, habis sholat. Jadi itulah intinya adalah bagaimana kita memperhatikan ini jamaah. Rasa kedekatan itu penting sekali. Benar. Jadi mungkin hanya dia dengar bahwa kita didampingi sama dokter, jadi mereka nyaman, aman, enak, tidak stres lah. Jadi nyantai aja beribadah, dilancarkan ibadah. Alhamdulillah. Betul. Ya. Termasuk juga kalau mereka city tour Mekah, Madinah. Iya. Tetap juga dengan aktivitas belanja yang juga memang menyehatkan, itu psikologis menyehatkan. Yang jelas Pak, di sana itu bagaimana supaya kita nyaman, aman, tenang di setiap langkah. Itu yang selalu saya ingat. Betul. Tenang di setiap langkah. Ya, tidak hanya kesehatan dari fisik saja, tapi mungkin mental, pikiran kita harus dijaga betul dengan baik ya. Ya. Dan itu yang juga menjadi tips dari Pak Dr. Haji Muhammad Rusli untuk kita sehat menjadi tamu-tamu Allah. Ya, amin. Dengan konsumsi yang bergizi, vitamin, bahkan obat-obatan yang sudah dipetakan juga dengan sangat baik oleh Pak Dokter begitu. Ketika dia suka flu gitu ya, sudah ada obat flu yang disiapkan. Ya, jadi saya sudah titip ke setiap jamaah obat-obat tertentu yang saya kemungkinan bisa dialami oleh para jamaah. Jadi kalau misalnya ada keluhan yang dialami, tinggal menghubungi saya, obat yang mana saya minum, atau kalau misalnya dia punya kesempatan untuk ke klinik, atau saya kalau memang tidak ada, saya kunjungi. Jadi memang untuk tahun 2025 baru-baru ini memang luar biasa memang anunya kita. Alhamdulillah ya. Semua dilancarkan, semua kembali dengan selamat, sehat, bahagia. Dan itulah mungkin saya bilang salah satu Tazkiyah karena salah satu travel yang sudah menerima sertifikat ISO ya. ISO. Jadi itu memang kita harus jaga. Betul. Jadi semua namanya pelayanan memang kita prioritaskan khusus untuk jamaah dari segala hal-hal yang ini. Betul. Alhamdulillah selama saya mendampingi saya juga merasa senang, bahagia ketemu jamaah-jamaah yang merupakan bagian dari keluarga. Amin. Ya, begitu Pak. Layanan berkualitas dan bergaransi, dan salah satu hal yang juga menjadi upaya kita untuk mengedukasi jamaah menjaga kesehatan menjelang keberangkatan dengan podcast Haji Tazkiyah yang menghadirkan dokter pembimbing 5 angkatan Tazkiyatur, Bapak Dr. Haji Muhammad Rusli. Jangan kemana-mana, kita masih akan break untuk iklan Haji Tazkiyah berikut ini. Tentunya jangan tunggu lama-lama juga. Hanya dengan surat 4.500 US dollar sudah bisa mendapatkan porsi haji resmi pemerintah. Jangan kemana-mana,
Kita akan kembali bersama Dr. Haji Muhammad Rusli setelah yang berikut ini. Cara dapatkan porsi haji khusus cukup 5 juta saja. Daftar haji semakin cepat dan mudah. Masa tunggu calon jemaah haji sudah puluhan tahun. Namun tidak bagi mereka yang hendak berangkat lewat jalur haji khusus. Dengan biaya awal yang sangat terjangkau serta angsuran yang ringan, Anda bisa masuk daftar tunggu. Persyaratannya pun sangat mudah dan fleksibel. Ayo mulai ambil langkah pertama Anda menuju Baitullah dengan mendaftar pada program ProHajj bersama Tazkiyah. Bersama Tazkiyatur, tenang di setiap langkah. Sehat menjadi tamu Allah bersama Dokter Pembimbing Haji Tazkiyah, Bapak Dr. Haji Muhammad Rusli. Kolaborasi yang sangat apik juga, beliau menjaga kesehatan bersama istri tercinta ya. Oh ya, Ibu juga selalu setia. Ya. Kemarin sama-sama ya berangkat? sama-sama. Oke, luar biasa. Jadi beliau itu 3 kali sama-sama. Oke. Luar biasa. Mendampingi. Dan itu jadi Ibu juga pribadi yang cukup akrab, humble begitu ke jamaah ya. Iya, iya. Dengan tutur yang lembut begitu ya. Ya, jadi khusus untuk ibu-ibu lah. Iya, untuk ibu-ibu. Berkomunikasi dari hati ke hati. Iya. Jadi memang pendampingan ini memang luar biasa, Pak. Artinya secara umum bahwa jamaah itu pada tenang, mengetahui bahwa ada dokter yang mendampingi kita. Betul. Iya, jadi kesehatannya itu terjaga lah. Dan alhamdulillah selama ini kalau namanya penyakit-penyakit belum ada saya temukan ini, karena masih bisa kita tangani dari tim kesehatan Tazkiyah sendiri. Iya, luar biasa, dan itu jadi satu keahlian yang luar biasa karena alhamdulillah 5 angkatan beliau tidak pernah berurusan dengan pihak rumah sakit di sana ya, selalu memberikan edukasi dan juga Tindakan darurat. Iya betul, dan obat-obatan yang digunakan pun juga cukup efektif begitu. Alhamdulillah. Ya, jadi termasuk kita memang siap siaga dengan tindakan-tindakan darurat di lapangan. Itu sudah bagian dari kebiasaan saya memang bertugas sebagai dokter di daerah-daerah selama ini. Jadi memang salah satu syarat kita itu sebagai pendampingnya siap penata laksanaan gawat darurat. Itu yang paling penting itu. Bila terjadi hal-hal Penata laksanaan gawat darurat. Itu yang penting sekali. Betul. Ya, contoh kalau misalnya tiba-tiba ada yang stroke karena ada panas, apa yang kita lakukan dulu secepat mungkin supaya bisa jamaah ini teratasi dari apa yang dia derita. Jadi tanpa istilahnya, dan memang tahun ini memang kebetulan juga saya siapkan alat-alat emergensi, termasuk pemeriksaan darurat gula, asam urat, kemudian termasuk alat-alat operasi kecil. Alat operasi kecil? Iya. Apa itu, Dok? Biasa ada robek kakinya. Mau diapa? Masa ada begitu mau dibawa ke rumah sakit? Itu bisa dijahit? Saya jahit sendiri. Iya. Ada. Oh, baru-baru ada yang kukunya infeksi. Aduh, gimana ini dokter? Sudah, kalau memang ada ya nanti saya operasi kecil, cabut. Tidak ada masalah kok. Jadi perbalik sterilnya pun juga siap. Lengkap semua, anestesinya, penghilang rasa nyeri, untuk persiapan operasi kecil. Operasi kecil. Ya, alhamdulillah semuanya bermanfaat buat jamaah. Iya. Nah, Dok, titipan pertanyaan juga untuk jamaah yang mungkin lagi mengandung atau hamil begitu. Ya. Itu pernah juga ada jamaah Tazkiyah yang berangkat dengan kondisi hamil begitu. Itu kan deteksi yang diperkenankan itu kan yang tidak bisa yang di bawah 16 bulan dan lebih dari sudah harus kondisi kandungan. Jadi memang kita sudah kita deteksi dari awal. Ini bisa berangkat, ini bisa tidak. Itu yang demikian kan kita tidak bisa paksakan juga. Lain halnya kalau di sana baru ketahuan bahwa hamil. Itu menyalahi juga sebenarnya, karena di sini kan medical check up sebelumnya kan sudah ketahuan memang. Ketahuan. Biasanya kadang-kadang ada keajaiban, Ben, begitu 1 minggu di sana, hamil. Iya. Oh, bisa saja kalau dia berangkat dengan suami istri. Ya pasti seperti itu.
Karena kita harus berprinsip bahwa tanah suci ini apalagi di depan Ka'bah itu apapun yang kita doakan insya Allah Allah akan jabah. Jadi itu hal yang tidak. Iya bisa aja. Nah, yang bahaya itu kalau tidak ada suaminya baru dia hamil. Betul. Dokter, yang menarik tadi panas adalah penyebab stroke. Head stroke. Head stroke. Ya. Itu kenapa? Iya, karena terpapar dengan sinar matahari yang panas tambah kelelahan, akhirnya terjadi istilahnya kondisi keadaan umum yang lemas, tiba-tiba lumpuh, pusing dan lain-lain sebagainya. Yang kalau kita tidak istilahnya mengantisipasi secepatnya bisa lebih parah lagi. Jadi bukan hanya pengaruh dehidrasi tapi juga menyebabkan stroke. Termasuk dehidrasi, kekurangan cairan. Nah, kekurangan cairan makanya itu kita harus selalu memberikan edukasi ke supaya tetap menjaga kondisi tubuh dengan lingkungan di sekitarnya. Ya, apalagi kan kalau suhu Arab Saudi di musim haji itu biasanya terakhir saya dapat 50, bisa sampai 50. 50. Nah, makanya jamaah kita juga sudah mengedukasi untuk membawa kayak payung, kacamata, terus handuk kan kita sudah memberikan edukasi bahwa siap selam, jangan juga beraktivitas di luar aktivitas ibadah. Nah, kemudian satu kelebihan juga ini para jamaah tazkiyah, mereka cepat sekali beradaptasi dengan lingkungan. Jadi luar biasa, mungkin karena mereka memang hidup beraktivitas di daerah-daerah mungkin ya istilahnya dia dengan alam. Jadi cepat sekali beradaptasi dengan situasi kondisi cuaca ekstrim. Iya. Nah, kalau kita balik ke menu makanan sendiri, kadang-kadang ada jamaah kita yang bawa ki teri Medan, bawa ki sambal-sambalan, cabai-cabian begitu. Sedap. Itu sedap. Itu sedap. tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya informasikan bahwa selama saya jadi pendamping, memang saya tidak pernah memberikan bahwa jangan makan ini, jangan makan ini, makan saja. Bismillah. Sepanjang masih dalam kondisi mau makan. Cuma ingat, jangan berlebih. Biar kambing, domba, unta, tidak ada. Jadi tidak ada selama saya mendampingi ini yang saya infokan jangan makan ini, jangan makan ini. Justru sebaliknya, makanlah. Sepanjang karena yang meminta makan itu yang keluar masuk di hidung. Dokter, yang berkembang di masyarakat kita juga cara pengelolaan atau masaknya kambing, domba di sana, onta, itu yang tidak memakai santan-santan. Ya. Itu hanya diperkuat dengan bumbu. Ya. Dan itu membuat lebih sehat. Sehat. Dan memang sedap. Semua sedap. Makanan bisa. Dokter pun juga makan. Sedap. Wah, justru jamaah lihat siapa? Dokter ini sudah mau begini. Bahkan mungkin pernah mendengar bahwa seperti sewalah alam ya. Yang jelas itu menurut pengalaman saya sendiri ini pengalaman pribadi. Kalau saya flu apa semua, mungkin pernah mendengar, silakan minum saja air dingin, air es, minum. Nah, itu nggak apa-apa, dokter. Loh, ini kan jadi kalau jamaah baru saya beritahu, mungkin dia masih berpikir loh. Tapi satu dua yang dia bilang alhamdulillah, termasuk ustadz pembimbing. Pak Amin itu, Ustadz Amin, itu dia bahkan dia lebih memberikan daripada saya. Jadi kalau dia memberikan tausiah, dia selip-selip itu pengalaman pribadinya terhadap. Bahkan obat-obat lo dia hafal. Oh begitu. Kalau sakit begini kasih ini obat ini. Jadi saya tuh senangnya karena kita dari bergabung jamaah itu satu kesatuan dari budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi memang menyenangkanlah buat saya. Ya alhamdulillah kalau bisa ownernya Tazkiyah tetap memberikan kepercayaan untuk saya bersyukur lagi ya Allah, terima kasih banyak Pak Yani, mantap. Pokoknya kita kayaknya kontrak seumur hidup nih sama dokter Rusli ya, kalau seperti ini ya. Dokter, pasti ada dalam proses mendampingi kesehatan jamaah haji khusus Tazkiyah itu
ada hal-hal yang mungkin juga cukup sulit. Ada beberapa bagian mungkin yang komunikasi juga kadang-kadang kan ada jamaah kita yang cukup humble, ada juga pendiam, ada juga yang tidak mau menceritakan kondisi kesehatannya. Biasa menghadapi tapi dengan cara-cara saya tersendiri, bagaimana supaya mau bicara, bahkan terus terang, bahkan tidak dia pandang, bahkan berkedok, mohon maaf ini dokter lagi istirahat, tiba-tiba ini, saya bilang tidak ada. Yang jelas ada keluhan dan membutuhkan saya, bukan hanya kesehatan, silahkan. Nah, karena ini bagian tanggung jawab saya secara keseluruhan. Jadi keluhan-keluhan lain, jadi enaklah. Jadi istilahnya, suasana kalau memang selalu menimbulkan rasa rindu lah. Kalau saya ingat-ingat, ya Allah, kapan lagi kasihan saya ini. Jadi itu bagian dari doa-doa yang mungkin Allah jawab untuk saya. Dan doanya Pak Erik juga dan seluruh jamaah mungkin juga. Ya Allah, beri kesehatan Pak Dokter supaya dia setiap mendampingi. Itulah mungkin. Betul dokter. Dan grupnya masih ada ya? Masih lah. Semua ada dari tahun berapa masih ada semua. Yang kemarin masih sering juga komunikasi. Masih, karena tetap saya kontrol. Tentang apa biasanya? Tentang kesehatan dan lain-lain sebagainya. Rindu-rindu juga untuk ketemu. Pernah ketemu juga? Pernah. Yang Tazkiyah yang fasilitasi untuk ketemu setiap para alumni. Karena ada rindu. Sebenarnya namanya kita bersaudara, berkeluarga kan, ada kerinduan-kerinduan. Apalagi kalau ada kita alami hal-hal yang memang betul-betul kayak semacam kenangan selama kita melaksanakan ibadah haji. Iya, bayangkan kalau mendampingi kurang lebih 2025. Iya, 20 hari ya kan? 33 hari. 33 hari ya, dengan berbagai aktivitas begitu. Bahkan yang menarik juga pada saat di hotel transit itu, di rumah transit, katanya banyak masak-masak di situ ya. Ada bikin kapurung apa segala macam. Ada macam-macam juga yang bikin kapurung, terus ada juga yang bikin yang masakan-masakan yang seperti yang kita bilang di Serigala. Iya, palu basah. Palu basah ada juga. Yang terutama itu kacipo itu namanya. Dan di rumah, kalau aktivitas di rumah transit sendiri itu memang rutin juga, karena kan menjelang wukuf tuh biasanya. Iya. Itu memang totally dicek lagi kesehatan mereka satu persatu. Sedampingi memang. Jadi setiap habis kita sholat ada waktu-waktu memang untuk saya duduk di situ untuk memeriksa, dan siapa yang mau berobat silakan datang, disuntik semua vitamin. Jadi memang kita sudah atur sedemikian rupa. Habis sholat isya, kemudian habis sholat subuh. Jadi itu waktu yang untuk kita di tempat sholat untuk menerima yang jamaah-jamaah yang mau mengecek kesehatannya. Betul. Dan suntik vitamin atau pemberian obat-obatan pun itu sudah free, tidak lagi ada biaya tambahan. Tidak ada, kan memang ownernya Tazkiyah ini sudah siapkan memang. Semua dia siapkan. Luar biasa. Tidak ada 1-2 tas itu. Iya, betul. Bawa lengkap dengan alat dan tes laboratorium sederhana. Ya, itulah komitmen dari manajemen Tazkiyah sendiri untuk memberikan juga ketenangan dalam setiap langkah, juga holistic spiritual journey. Karena Pak Dr. Rusdi menceritakan juga dengan kondisi yang gembira begitu ya. Oh iya, memang kita harus bahagia jamaah. Jangan lupa bahagia. Begitu. Ya. Tapi mungkin dalam perjalanan kurang lebih 30 hari lebih itu, Pak Dokter, ada juga hal-hal yang mungkin membuat Dr. Rusdi dan Ibu juga mendampingi jamaah itu ada saat-saat lelah, letih dan mengantuk begitu. Karena katanya biar tengah malam kalau mau datang ke kamar teh. Iya. Jadi tidak ada tuh kata-kata begitu letih apa tidak ada. Bahkan kan saya satu kamar dengan Pak Ustadz. Iya. Jadi biasa kalau ini, dokter, pasien, biar bagaimana saya tetap bangun melayani. Jadi tidak 24 jam on air. Oh, on air 24 jam. Iya. Tidak ada. Ini Ustadz siapa nih? Saya ini. Saya ini. Ya. Jadi saksi. Biasa juga ada tiba-tiba sakit. Dokter, saya vertigo ini. Duh, gimana ini? Sudah, sini berdiri. Saya dengan hanya menginjak kakinya. Alhamdulillah, dokter.
langsung saya sehat. Nah, dokter, vertigo juga menjadi satu hal yang kadang-kadang dialami oleh usia lanjut begitu. Ya. Vertigo itu apa karena pengaruh psikologi seseorang? Karena tadi kan cukup diinjak, sehat. Ya. Atau memang bawaan atau turunan? Jadi kalau ditinjau dari segi medis, memang itu secara ini faktor umur, kemudian lingkungan. Kemudian lingkungan, cuaca panas lah, sudah mungkin dia kurang tidur atau kelelahan, bisa saja muncul namanya vertigo. Dan pengobatan vertigo itu tidak mesti bilang obat vertigo langsung baik. Karena pada saat itu ya saya tidak tahu juga kenapa setiap jamaah yang saya hadapi dengan keluhan selalu ada terbercik di hati saya, di pikiran saya, lakukanlah ini. Nah, itu saya tidak tahu kenapa. Sudah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya tidak tahu. Karena para jamaah kan yang alami sendiri bahwa saudara kita yang dari Jakarta kan dia lihat saya itu kok ada dokter begini modelnya nih. Nah, kalau tidak salah dari mana itu yang tiba dari Surabaya dia kalau tidak salah. Vertigo dia bilang, dok pusing saya ini apa semua. Begitu saya suruh berdiri dan saya injak kakinya, tanpa saya kasih obat, alhamdulillah langsung baik. Kemudian yang muntah-muntah, saya hanya sugesti, saya bilang dia muntah mana? Ya dari Sengkang kalau tidak salah itu. Saya bilang mana itu yang muntah-muntah? Dia bilang itu bapak di tong sampah. Jadi saya cuma kasih tahu, Pak, kalau kita muntah ini sekali saya dorong saja masuk di tempat sampah. Dia bilang jangan Pak Dokter, saya sudah berhenti muntah. Berhenti. Dan itu jadi kakinya dokter injak dua-dua. Satu aja. Satu saja. Saya kasih kaget. Hilang. Alhamdulillah sehat. Nah, vertigo itu. Iya. Saya tidak tahu apa anunya, tapi yang jelas itu yang saya katakan tadi. Selama saya melayani masyarakat dan ketemu khususnya jamaah-jamaah ini, banyak saya begitu. Kasihlah ini, kasihlah ini. Tapi itu doa itu. Itu intinya doa. Doa, kemudian istighfar, sudah. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Begitu Pak Eri. Masya Allah. Luar biasa. Nah, dokter, yang menarik juga informasi terbaru yang kita dapatkan dari Kementerian Haji dan Umroh. Ini calon jamaah haji diingatkan untuk mematuhi kewajiban tes kesehatan sebagai salah satu syarat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dan dari informasi yang beredar juga, Arab Saudi akan melakukan pemeriksaan kesehatan jemaah haji secara acak di bandara. Dan itu apa yang harus dilakukan? Jadi karena ini acak. Iya, inilah guna dan fungsinya kita memberikan edukasi kepada jamaah untuk pemeriksaan medical check up agar kita bisa mengetahui kondisi-kondisi keadaan jamaah yang artinya secara dini. Dengan pemeriksaan MCU. Ini acak masalahnya Pak Dokter. Jadi setelah MCU ketahuan bahwa jamaah ini menderita ini, apakah penyakitnya masih bisa tidak tergolong ke dalam penyakit yang parah? Bukan parah, yang tidak diperkenankan untuk berangkat. Kalau kondisi-kondisi yang bisa didampingi misalnya dengan obat-obatan dan lain-lain sebagainya, insya Allah lah. Karena itulah mungkin juga aturan yang menganukan bahwa setiap 45 jamaah kalau tidak salah harus pendampingan seorang dokter. Iya, ini menarik Pak Dr. Rusli karena Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan ini mengungkapkan kalau jamaah haji yang diperiksa secara acak oleh tim kesehatan Arab Saudi dan tidak mampu atau fisiknya sakit begitu akan dipulangkan. Iya betul. Sudah dapat informasinya itu? Sudah. Ini kan saya sebagai pendamping Tazkiyah ini memang update terus berita. Apalagi ini kan kementerian baru. Jadi semua hal-hal yang bisa membuat ini jamaah, regulasi-regulasi yang ada, memang saya selalu ingat pesannya ownernya Tazkiyah bahwa kita harus patuh dan ikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu yang selalu saya pegang.
Makanya saya sebagian dipercayakan menanggulangi masalah kesehatan, memang dari awal memang saya sudah mengantisipasi. Prinsipnya bagaimana supaya semua jamaah ini yang sudah memenuhi persyaratan untuk berangkat bisa berangkat dengan kesehatan istita'ah yang mumpuni. Iya. Istilahnya memenuhi persyaratan untuk diberangkatkan. Dan berdoa mudah-mudahan sampai di sana bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan niat dan doa kita masing-masing. Betul. Iya, karena ini disampaikan langsung oleh Menteri Haji dan Umroh bahwa penerapan standar kesehatan ini akan lebih diperketat oleh pemerintah Arab Saudi. Ya benar. Ya, makanya selain MCU itu kita diwajibkan untuk vaksinasi supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit menular. Yang dimaksud tadi itu kalau misalnya kondisi-kondisi yang memang MCU dan tidak memang masuk di kategori 11 penyakit yang tidak bisa ini dan kita berangkatkan, itu memang pasti kita yang disalahkan. Betul. Jadi mudah-mudahanlah hal-hal itu tidak akan terjadi. Betul. Jadi ingat sekali lagi untuk seluruh calon jamaah haji khusus Tazkiyah yang akan berangkat insya Allah tahun 1447 Hijriah untuk konsisten menjaga kesehatan. Inilah salah satu upaya kita juga manajemen Tazkiyah melaksanakan podcast haji untuk sehat menjadi tamu Allah dan menghadirkan dokter pembimbing haji khusus Tazkiyah untuk kita, ayo reminder lagi, dan ini akan kita lakukan terus ya. Nanti siapkan waktu lagi Pak Dokter untuk kita podcast kembali. Iya. Iya, insya Allah. Betul, luar biasa. Dan saya juga sangat bersemangat karena banyak sekali hal-hal informasi terbaru yang juga Pak Dr. Rusli update untuk kebijakan-kebijakan baru pemerintah Arab Saudi maupun juga dari Kementerian Haji dan Umroh ini. Nah, masih ada 2 pertanyaan lagi Pak Dokter ini. Kalau Pak Dokter tidak sanggup, lambaikan tangan ke kamera. Tapi tidak mungkin, Di. Kenapa? Baik. Pertanyaan apa nih? Iya. Yang juga terkadang dokter didapatkan di di lapangan begitu ketika berada di Madinah atau Mekah atau menjelang wukuf, mungkin ada juga jamaah kita yang yaitu tadi tidak mematuhi bahwa kalau capek istirahat, lebih memilih berjalan-jalan berbelanja daripada istirahat. Pernah juga sering kita temukan begitu. Jadi begini, kita para petugas pendamping dari Tazkiyah ini memang kita siap dengan segala situasi kondisi jamaah. Jadi misalnya yang pergi belanja memang kita memberikan bahwa waktu-waktu tertentu, dan memang jamaah kita selama ini memang apa istilahnya ya, mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan pembimbing. Jadi tidak ada yang misalnya minimal kalau mau pergi belanja kita arahkan naik mobil ini ke arah ini, tapi jam sekian sudah harus. Kalau ada apa-apa hubungi kita, mungkin karena dia tidak bisa balik atau pulang, kita pergi dijemput. Bahkan ada yang kejadian yang kita wukuf itu di Arafah. Nah, ini satu buat para jamaah, jangan kita sota-sota. Sota itu paling membahayakan di dunia pendamping jamaah. Kalau itu sifat yang harus, dan memang perlu diinikan bahwa itu satu sifat yang memang kita harus jangan bawa sampai ke tanah suci lah. Iya. Karena banyak kejadian baru-baru ini, mulai dari kembali wukuf, dia kembali ke tenda. Jadi wukuf di Arafah, pulang keluar habis sholat subuh, jalan kaki, tapi 10 malam baru saya dapat. Bayangkan satu hari berapa. Itu pun alhamdulillah diberikan untuk saya. Bayangkan kalau saya tidak ketemu tuh. Jadi saya masih ingat spesialis menjemput jamaah yang kesasar. Sama siapa namanya? Ustadz ini yang di Jakarta nih, Herman. Nah, dia itu waduh luar biasa. Kalau ada jamaah yang kesasar, dia itu bagian anaknya dokter. Sini nggak tahu ini sampai sekarang belum pulang. Ayolah kita buka. Tapi memang di sana itu tanah suci, banyak hal-hal yang memang di luar kita. Yang jelas alhamdulillah selama ini saya mendampingi selalu dimudahkan, dilancarkan. Alhamdulillah. Jadi hambatan-hambatan itu boleh dikata tidak berarti. Yang saya masih ingat ada usia lanjut yang ya memang mungkin cobaan juga buat kita petugas ya.
Kita itu empati itu yang kita harus utamakan. Iya, empati itu benar. Yang harus kita Iya, utamakan. dokter. Dan memang saya alami itu. Kasihannya ini kan, walaupun bukan dari travel kita, dari jamaah kita, tapi kalau kita dia di lapangan kondisi membutuhkan ini, ya alhamdulillah. Selama ini kita dengan ikhlas membantu-bantu. Luar biasa ya, Nah, karena termasuk pengobatan yang sesama-sama tenda, kebetulan Yes. tahu bahwa tiba-tiba ada yang diare. ada juga yang begitu. Ada. Dari jamaah lain. Jamaah lain. Oh, bilang ada dokter di Iya. situ yang standby Minta 24 jam, tolong minta gitu. tolong, dokter tolong dulu. Oh iya, di mana? Kita Luar ada. biasa ya, empati yang beliau sampaikan tadi, dan juga selalu berbuat baiklah ya, Ya, gitu itu. ya. Apalagi menjelang kita memiliki gelar haji begitu ya. Nah, dokter, yang terakhir, yang paling krusial yang harus atau yang mutlak jamaah jaga begitu di proses haji ini, Ya. di etape-etape mana saja? Jadi secara ini kita tidak bisa menganggap bahwa melaksanakan ibadah haji ini dengan step by step. Jadi secara keseluruhan memang kita harus mengantisipasi, menjaga kebugaran, kesehatan, kemudian termasuk tadi emosional. Kemudian ya istilahnya secara menyeluruh lah, karena kita beribadah haji ini kan bukan hanya beribadah secara ini, tapi fisik dan mental. Jadi memang, tapi alhamdulillah selama saya mendampingi hal-hal, cuma pernah satu kali di wukuf di Arafah itu ada memang nenek-nenek yang tidak bisa, ya bukan terpaksa juga sih, ada 2-3 orang nenek-nenek yang sudah tidak mampu untuk jalan. Saya bergantian dengan Ustadz Adnan itu memikul ke bus. Ketinggian lagi. Maksudnya pendakian lagi tuh. Iya. Ya, tapi itu semua terasa ringan. Iya. Ya, wallahu alam. Mungkin karena Allah juga mungkin mendengar bahwa bantulah mereka supaya kita tidak terbebani gitu. Betul. Jadi semua itu prinsipnya yang penting kita laksanakan dengan sepenuh hati dan ikhlas, insya Allah. Baik. Tidak ada yang berat. Iya. Jadi selama 5 kali mendampingi, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Saya ceria ya sehat-sehat walafiat. Kemudian jamaah juga senang-senang, pada senang, Yes. nyaman. Apalagi tagline-nya yang punya Tazkiyah ini luar biasa memang. Tenang. Itu saya tidak tahu Setiap langkah. kenapa selalu saya ingat tenang di setiap langkah. Betul. Luar biasa itu makna Kata-kata itu. kata-kata itu. Dan selalu saya ingat itu. Saya tidak tahu. Itulah karena Luar biasa. istri beliau ya. Ya, Baik, dan jangan ragu-ragu untuk segera mendaftarkan diri di Tazkiyah Tour dengan setoran awal 4.500 US dollar. Ini tentunya sudah bisa mendapatkan porsi Berapa haji porsi? resmi pemerintah, Pak Dokter. Ya. Dan sehat berangkat, sehat di tanah suci, sehat di tanah suci, dan sehat saat kembali ke rumah. Dan kita salut Tazkiyah Tour selalu menyediakan edukasi kesehatan selama masa tunggu dan pembekalan serta manasik, dan juga informasi terkait dengan medis ya. Ya. Baik, luar biasa Pak Dokter. Terima kasih, sampai jumpa Terima lagi kasih. di episode selanjutnya. Saya kira masih mau lanjut. Iya, kalau begitu kita lanjut, saya break dulu. Silakan dokter, kasih lagi satu warning di akhir ini untuk seluruh jamaah haji khusus Tazkiyah yang dalam masa tunggu. Silakan dokter, secara singkat. Jadi buat para jamaah Tazkiyah yang sempat mengikuti acara ini, jadi jangan ragu untuk melaksanakan ibadah haji, insya Allah, karena ini kita bagian dari orang-orang yang diberi hidayah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi tidak ada alasan apapun yang bisa menghambat perjalanan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Baik, jangan lupa bahagia. Tazkiyah Tour, tenang di setiap langkah. Terima kasih Dr. Muhammad Rusli. Terima kasih Pak Haji Erik. Sehat selalu Pak Dokter. Tenang di setiap Tenang di langkah. setiap langkah. Terima kasih. Demikianlah podcast haji bersama pembimbing, dokter pembimbing haji khusus Tazkiyah Tour, Bapak Dr. Haji Muhammad Rusli. Sehat menjadi tamu Allah. Sampai jumpa di episode selanjutnya untuk podcast haji Tazkiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang di setiap langkah. Tenang di setiap langkah. Mantap. Bersama Tazkiyah Tour,
Tenang di setiap langkah.